Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Efrilia Nadifa dengan NIM 22129144 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 22 BB06. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk dan susunan bumi dan bentuk lautan. Yang untuk memenuhi tugas konsep dasar bumi, antariksa, dan kimia yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Hajah Rizda Andini MP. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai bentuk bumi. Permukaan bumi terdiri dari berbagai bentuk, di antaranya ada yang datar, bergelombang atau berbukit sampai bergunung. Keberagaman bentuk tersebut terjadi karena adanya proses dan waktu yang sangat lama, dikemukakan oleh Rianto pada tahun 1997. Bentuk tenaga yang bekerja untuk mengubah muka bumi, baik dari dalam bumi maupun dari luar bumi, disebut dengan tenaga geologi, yakni tenaga endogen dan eksogen. Tenaga endogen bersifat membangun permukaan bumi, sedangkan tenaga eksogen bersifat merusak permukaan bumi. Jadi, kedua tenaga itulah yang membuat berbagai macam bentuk permukaan bumi, menurut Schreger pada tahun 2017. Untuk materi yang kedua, yaitu kita bahas mengenai lapisan bumi. Lapisan bumi ini terdiri dari yang pertama, yaitu kerak bumi. Kerak bumi merupakan struktur bumi yang paling luar. Lapisan yang paling luar ini bersifat sangat rapuh, tipis, dan gampang patah dibandingkan struktur yang ada di dalamnya. Padahal jika dilihat, lapisan yang paling luar ini nampak keras, tapi nyatanya tidak. Lapisan kerak bumi ini tersusun dari elemen seperti aluminium, silika, hingga oksigen. Struktur kerak bumi memiliki ketebalan bervariasi dikarenakan faktor permukaan yang tidak rata. Untuk karakteristik kerak bumi sendiri, lapisan pertama pada bumi ini adalah berupa bebatuan yang tersebar di seluruh muka bumi. Kerak bumi ini memiliki suhu paling dingin dan terpanas yang diawali dengan suhu 0 derajat Celcius hingga 1100 derajat Celcius. Suhu tersebut ada di perbatasan antara kerak bumi dan lapisan selimut bumi. Karena perbedaan ketebalannya, kerak bumi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu kerak benua atau lapisan granitis dan kerak samudra, yaitu lapisan basaltis. Untuk lapisan kedua dari bumi adalah selimut bumi atau mantel bumi. Dibandingkan dengan lapisan yang pertama, selimut bumi atau mantel bumi ternyata merupakan lapisan bumi yang paling tebal, memiliki ketebalan mencapai 2.900 km. Selimut bumi ini mengandung magma yang kerap muncul ketika terjadinya erupsi atau meletusnya gunung berapi. Selimut bumi ini memiliki karakteristik kandungan besi, magnesium, aluminium, kalium, oksigen, dan silikon. Suhu selimut bumi atau mantel bumi ini bisa mencapai 3000 derajat Celcius. Komponen satu ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu lapisan selimut bumi atas dan lapisan selimut bumi bawah. Untuk lapisan yang ketiga, yaitu inti luar. Inti bumi menjadi bagian terdalam dari lapisan planet bumi. Ketebalan dari inti bumi bagian luar ini sendiri mencapai 2000 km. Selain itu, inti bumi bagian luar ini juga memiliki karakteristik bentuk yang sangat padat. Kendati hanya meliputi material besi dan juga nikel yang begitu panas dan cair, tapi bentuknya justru begitu padat. Tak hanya itu, lapisan ini mempunyai suhu mencapai 2000 derajat Celcius. Para peneliti menyebut lapisan ini sebagai pengarah kompas magnetik. Untuk lapisan yang keempat dari bumi sendiri, yaitu merupakan inti dalam. Inti dalam mempunyai suhu yang mencapai 4500 derajat Celcius. Inti dalam bumi ini memang yang paling panas di antara lapisan lainnya. Banyak peneliti yang mengatakan bahwa inti dalam bumi ini memiliki bahan yang serupa dengan meteorit logam dengan susunan besi dan nikel. Menurut hipotesis para periset, inti dalam bumi terdiri dari material yang sifatnya pejal atau keras. Selain itu, juga ditutupi struktur cairan kental dengan suhu yang sangat amat tinggi. Mengenai materi selanjutnya, yaitu mengenai susunan lautan. Secara umum,
Rata-rata kedalaman laut adalah 3,7 km. Menurut kedalamannya, laut dibagi ke dalam beberapa zona secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal, laut bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu zona neritik dan zona oseanik. Sedangkan secara vertikal, zona laut dibagi menjadi zona epipelagis, mesopelagis, bastial, dan abisal. Untuk membahas lapisan yang pertama, yaitu zona epipelagis. Zona ini adalah zona laut dangkal, merupakan bagian laut yang mendapatkan cahaya matahari yang cukup untuk algae berfotosintesis. Zona ini terletak dari permukaan laut hingga kedalaman 200 meter. Zona laut dangkal ini merupakan tempat hidupnya hewan-hewan laut yang kita kenal seperti plankton, lumba-lumba, paus, ubur-ubur, dan hiu. Alga yang hidup di zona epipelagis bertanggung jawab untuk ketersediaan makanan bagi organisme yang hidup di laut. Selain itu, alga juga memproduksi setidaknya 50% dari total oksigen yang berada di atmosfer bumi. Untuk lapisan yang kedua, yaitu zona mesopelagis. Zona mesopelagis ini terletak di bawah zona epipelagis ke titik di mana cahaya matahari tidak lagi bisa memasuki lautan. Kedalaman zona mesopelagis terletak di kedalaman 200-1000 meter. Hewan-hewan yang banyak hidup di zona ini adalah ikan Bristol. Pada zona ini sudah sangat jarang adanya tumbuhan. Untuk lapisan yang ketiga itu zona batial. Zona batial disebut juga dengan zona laut dalam. Zona ini terbentang di bawah zona mesopelagis hingga kedalaman 4000 meter. Ukuran zona batial ini sangat besar, yaitu sekitar 15 kali lipat dibandingkan dengan zona epipelagis dan zona mesopelagis. Merupakan ekosistem terbesar yang ada di bumi. Organisme yang hidup di zona batial hidup di kegelapan tanpa adanya cahaya matahari sama sekali. Namun, beberapa organisme di zona ini bisa menciptakan cahaya sendiri. Cahaya ini berasal dari plankton yang dimakan oleh ikan laut dalam dan berpencarnya cahaya disebut dengan bioluminescensi. Pada zona ini sudah jarang ditemukan organisme hidup. Beberapa organisme yang hidup di bagian laut ini contohnya anglerfish dan Bristol moth. Untuk lapisan yang terakhir yaitu zona abisal. Pada zona abisal ini disebut juga dengan zona laut sangat dalam. Zona ini terbentang di bawah zona batial hingga dasar laut. Zona ini terletak jauh sekali di bawah permukaan laut, sehingga sudah tidak ada sama sekali cahaya matahari yang masuk. Oleh karena itu, suhu di zona abisal juga sangat dingin. Pada zona ini jarang sekali ditemukan kehidupan. Hanya itu mengenai materi yang saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.